Saya habis gempur Habib, bombardir. Oh, gua hajar bener-bener dia tadi malam. Dari kemarin Kak, minta ampun dia. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang, udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya, saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang, Habib tidak jelas. Oh, dia kaget kan. Loh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus, Bib. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gituin. Ada dia janji mau nikah, dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia, Kak Emma. Stres dia, Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Sudah, saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang, saya suruh orang lain aja mimpin. Saya bilang, saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang, saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Jangan coba-coba. Saya bilang, ampun Firza, iya. Tapi Kak, gak jelas juga itu. Gak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya, boleh. Tapi kalau dia yang ngomong, itu pinter-pinter dia kali. Kak Emma. Tentu Habib Rizik oke. Tapi Kak Emma, saya kasih kena bagiannya dari kemarin. Sampai tadi subuh dia WA, iya Firza, semoga Firza sejuk hatinya. Oh, coba begitu. Saya bilang, Bib, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Tapi saya ini cukup sabar, Bib. Habib punya keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan, Bib. Bib, saya bilang, pemimpin bisa tumbang karena wanita. Saya gituin. Pertama dia ngamuk-ngamuk kan, Firza mau ini saya, udah Firza ini. Awal dia ngamuk tuh kayak mau, saya lawan, saya nggak peduli. Firza saya stres, saya ngedrop. Saya lebih stres, saya lebih ngedrop. Saya lawan Kak Emma. Dia bilang, Firza saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila, Bib. Teman-teman saya semua menegur saya. Saya tidak pernah berkelakuan seperti ini. Saya bilang begitu. Sampai kaki saya dijahit. Saya gituin. Habib udah kelewatan batas sama saya ya. Perbuatan Habib sudah keterlaluan. Digituin Kak Emma. Jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta. Macam-macam saya ngomong Kak Emma. Ngamuk, saya nggak tahu kenapa masuk jin kali. Ngamuk, iya Kak Emma. Terus saya bilang gini, hei Habib, saya bilang ya, selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata. Habib lihat, apa yang selama ini saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik. Semua jadi baik, bersatu. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI, diklat, pengajian, ini itu, ikut. Habib suruh saya, Habib sarankan, iya, saya patuh dan taat. Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan, gila. Saya bilang, Habib gila. Saya gituin. Oh, ngamuk saya Kak Emma. Akhirnya tuh nggak minta ampun, minta maaf, minta ampun. Tolong Firza, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini. Kak Emma, bayangin. Saya bilang, saya tidak ada niat ya, tidak ada niat menteror, mengancam, ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan, kayak gituin. Saya bisa berteriak, teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar rekaman suara, kalau tidak salah diduga ya, suara Firza Hussein dengan siapa anda itu? Kak Emma berkaitan dengan Rizik Syihab. Ini beredar nih di channel-channel YouTube nih, di KBN Nusantara dan yang lainnya ini beredar. Dan di KBN Nusantara ini, KBN Nusantara mempertanyakan dugaan kasus chat mesumnya Rizik Syihab dengan Firza Hussein ini mestinya dilanjut katanya. Kenapa tidak dilanjutkan? Kalau tidak salah sudah dibukanya. Ini Jik, gimana sih Jik nih, saya mau nanya ke Rizik Syihab ini, benar tidak sih ini suara rekaman Firza Hussein tentang kamu Jik nih? Ya, kalau nggak benar ini Jik, berarti ini kalau memang ini suara Firza Hussein ya, menceritakan tentang kamu nih, apa ini bahasa? Kalau memang ini kamu tidak melakukan itu Jik, dan Firza Hussein ini fitnah,
Kenapa kok kamu diam-diam baik ke Firjausen? Kan ini mungkar, berarti kemungkaran. Firjausen sudah mencemarkan nama baik Rizik Syihab. Kok diam-diam baik, nggak ada gerakan ke Firjausen? Jik, kalau memang kamu tidak melakukan itu, ya Firjausen kejar dong, tuntut dong. Biasanya kamu tuh kok kemungkaran, wah sadis banget, kejar aja. Apa karena Firjausen perempuan? Apa karena Firjausen cantik? Atau jangan-jangan ada tanda kutip? Kalau ini fitnah, ya, yang diduga oleh saya ini suara Firjausen, ya. Kalau ini fitnah dari Firjausen ke kamu, Jik, kejar dong Firjausennya, tuntut dong, ayo tuntut. Kok diem-diem baik sih? Oh ini, Rizik Syihab, ini kata orang FP ini ke saya, Rizik Syihab tuh udah mubahalah. Barang siapa orang yang memfitnahnya maka silahkan mubahalah. Dan saya juga pernah mendengar tuh mubahalahnya Rizik Syihab. Ya pasti yang mubahalah dengan Rizik Syihab itu pasti akan kalah. Kalau menuduh Rizik Syihab itu berzina, pasti akan kalah oleh mubahalahnya Rizik Syihab. Dalam redaksi dan teksnya Rizik Syihab yang saya dengar, Rizik Syihab itu bersumpah bahwa beliau tidak, dari semenjak akil balik, tidak pernah melakukan zina. Nah, jadi kalau yang nuduh Rizik Syihab itu berzina, memang pasti kalah, ya. Tapi kan ini kasusnya bukan kasus nuduh Rizik Syihab berzina dengan Firjausen, adalah kasus chat mesum, yang melakukan sebuah kemesuman berdua antara pria dan wanita, ya. Diduga ini Rizik Syihab dengan Firjausen melalui HP tulisan, tetapi yang dibicarakan adalah tentang kemesuman-kemesuman sehingga keduanya menimbulkan syahwat dan birahi. Jadi beda jinah dengan chat mesum. Jadi kalau ada orang yang nuduh Rizik Syihab berzina, memang pasti kalah oleh mubahalahnya. Tapi coba Rizik Syihab mau nggak merubah redaksi mubahalah? Mubahalahnya dirubah, kalimatnya, teksnya dirubah, ya. Jangan zina, begini. Mubahalahnya begini Rizik Syihab. Wallahi, 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 billahi, 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 tallahi, tallahi, tallahi. Kalau saya Rizik Syihab melakukan chat mesum dengan Firjausen, maka tiba ajab Allah pada saya. Tetapi kalau tidak, maka kepada yang nuduh begitu dong. Ya, nih dengerin Rizik, mau nggak ngerubah redaksinya? Yang kayak tadi, kayak saya, mau nggak? Jangan redaksi zina, tapi kalimatnya, redaksinya, kalau saya melakukan chat mesum dengan Firjausen, begitu dong. Begitu dong. Jadi saya amati dulu kalimat mubahalahnya Rizik Syihab nggak nyambung, sebab itu dia mubahalahnya tentang tuduhan zina kepadanya. Tapi yang ada di Polda Metro Jaya kalau tidak salah itu bukan kasus nuduh Rizik Syihab zina, tapi chat mesum antara Rizik Syihab dengan Firjausen, begitu ya. Dan yang saya tanyakan ini, biasanya kan Rizik Syihab itu kalau difitnah orang, laki-laki atau perempuan, kan dia ngamuk-ngamuk langsung akan dituntut ini. Ini saya nggak pernah dengar nih Rizik Syihab dan orang-orangnya, kaum-kaumnya nih, gerombolan-gerombolannya ini mempersekusi atau menuntut Firjausen secara hukum atau pribadi, nggak ada kok. Kenapa? Karena cantik, karena perempuan. Kan amar ma'ruf nahi mungkar, berarti ini kan kemungkaran. Kalau ini ternyata Rizik Syihab tidak melakukan chat mesum dengan Firjausen, berarti Firjausen diduga oleh saya ini, sesuai dengan rekaman tadi ya, Firja itu berarti sudah mitnah imam besar. Imam besar. Besar apanya nggak tahu. Besar rasa tidak tahu malunya kali ya. Kan ini sudah mempitnah itu, harusnya disikapi dong. Nggak ada yang berani nih. Orang-orang Rizik Syihab mundur, nggak berani melawan Firjausen. Seorang Firjausen nggak berani dilawan. Wah, kemana nih nyalinya? Oh, yang lain berani amar ma'ruf nahi mungkar, giliran ke Firjausen membeli aja diem-diem baik. Masih darah mah cari cing baik tuanin karena Firjausen
Ari ngomong amar ma'ruf nahi mungkar, Ari kena Firjausen anu jelasan di narakama Firjausen nyebutkeun bibrijik cari cing bae itu ani kumasi ari ngomong amar ma'ruf nahi mungkar lah ngomong naon baku bau eta baku bau ari amar ma'ruf nahi mungkar kan mungkar eta geus mitah Rizik Syihab ya. Dan saya secara pribadi ya ini meminta khususnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khusus kepada Polda Metro Jaya, semua kasus yang ada di Indonesia ya ini harus diselesaikan. Saya meminta kepada Polda Metro Jaya, juga kepada Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, meminta dengan hormat, jangan tebang pilih. Kasus chat mesumnya Rizik Syihab harus dijelaskan kepada rakyat, dibuka kembali, disidangkan kembali, agar terang benderang apakah memang Rizik Syihab ini difitnah atau memang benar melakukan. Kalau benar, ya tegakkan hukum. Kalau difitnah, yang fitnahnya siapa? Tegakkan hukum. Jangan sampai ada satupun kasus di Indonesia ini menjadi sumer, samar, dipertieskan, di SP3-kan, tidak jelas, dengan alasan tidak jelas. Jadi mohon ya, sekali lagi ini saya Yusuf Al-Mubarak meminta kepada Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo khususnya, dan kepada Kapolda Metro Jaya, kasus chat mesum, dugaan chat mesumnya Rizik Syihab dengan Firjausen ini dibuka kembali, disidangkan kembali, agar rakyat Indonesia ini tahu jelas terang benderang. Supremasi hukum harus ditegakkan, presisi Kapolri harus ditegakkan. Ini bukan hanya saya nih, suara-suara arus bawah juga begitu. Selama ini mempertanyakan bagaimana kelanjutan dugaan chat mesumnya Firjausen dengan Rizik Syihab. Yang tokoh FP ini, Front Persaudaraan Islam, tapi doyannya ngajak perang sesama Islam. Harus dijelaskan. Kami rakyat menunggu, kami warga negara Indonesia menunggu, ingin kejelasan terang benderang bagaimana kelanjutan kasus, dugaan kasus chat mesum ini antara Rizik Syihab dengan Firjausen. Bagaimana, apakah ini Firjausen memfitnah Rizik Syihab? Kalau memfitnah, Firjausen ini memfitnah Rizik Syihab, tegakkan hukum. Kalau tidak memfitnah tapi memang benar melakukan, keduanya melakukan chat mesum antara Rizik Syihab dan Firjausen, tegakkan hukum. Jangan pandang bulu siapapun dia. Kami menunggu keadilan, kami menunggu supremasi hukum di Indonesia. Bravo Kapolri, bravo Polri, bravo Polda Metro Jaya. Kami menunggu ketegasan Kapolri, ketegasan Kapolda Metro Jaya mengungkap, membuka kasus ini sehingga terang benderang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.